Sobat Edible, hari gini, siapa sih yang tidak tahu KFC? KFC yang memiliki kepanjangan Kentucky Fried Chicken ini, merupakan jaringan restoran cepat saji Amerika, yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky. Spesialisasinya adalah masakan ayam goreng. Dan perlu Sobat Edible ketahui, bahwa KFC ini, merupakan jaringan restoran terbesar kedua setelah McDonald, yang dihitung berdasarkan jumlah penjualan secara global di 150 negara. Nah, simak video ini sampai selesai ya, karena kita akan belajar banyak tentang sang pendiri dari KFC, yang mana, di usianya yang sudah kepala 60, beliau berhasil meraih kesuksesan dalam bisnis ini, bahkan meluas sampai ke berbagai belahan negara di dunia. Sobat Edible, KFC ini didirikan oleh seseorang yang bernama lengkap, Harlan David Sanders. Pria yang lahir pada tanggal 9 September tahun 1890, di Henryville, Indiana, Amerika Serikat ini, mulai aktif mewaralabakan bisnis ayam goreng cepat sajinya pada usia 65 tahun. Namun, di balik kesuksesan sang kolonel dalam memasarkan KFC ke banyak negara di dunia ini, ada kisah-kisah kegagalan, yang pahit dan memilukan di dalam proses menuju kesuksesannya. Ketika masih berusia 5 tahun, Sanders kecil mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Sang ayah, yaitu Ibu David Sanders, meninggal dunia. Sehingga, membuat sang ibu, yaitu Margaret Ann Sanders, harus bekerja keras di pabrik pengalengan, untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini, membuat Sanders kecil, yang merupakan anak paling tua, harus mengambil alih posisi sang ibu dalam menjaga dan merawat kedua adiknya. Sejak kecil, Sanders sudah terbiasa memasak untuk saudara-saudaranya, sehingga, di usianya yang masih sangat belia ini, Sanders sudah bisa memasak berbagai macam menu, dan dapat menggunakan peralatan masak dengan sangat baik. Saat Sanders berusia 12 tahun, sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Namun, ternyata Sanders merasa tidak cocok dengan ayah tirinya, dan hal ini menyebabkan prestasinya di sekolah menjadi sangat menurun. Akibatnya, ketika Sanders berusia 13 tahun, Sanders nekat untuk keluar dari sekolah dan rumah, dan mulai bekerja secara serabutan, untuk menyambung hidupnya. Salah satu pekerjaan yang pernah digelutinya adalah menjadi seorang pelukis kereta kuda di Indianapolis. Menginjak usia 14 tahun, Sanders berpindah tempat ke daerah selatan Indiana, untuk bekerja di salah satu lahan pertanian milik Sam Wilson. Namun, ketika bekerja sebagai kuli tani tersebut, Sanders hanya memperoleh upah sebesar 16 sen saja. Bahkan, Sanders pernah bekerja sebagai tukang parkir. Pada tahun 1906, secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah tirinya, Ibu Sanders mengirim Sanders untuk tinggal bersama seorang paman di New Albany, Indiana. Namun, keadaan tidak menjadi semakin membaik, karena pada saat itu, uang menjadi sangat langka dan terjadi kelaparan hebat. Sobat Edible, ketika Sanders berusia 16 tahun, Sanders memalsukan tanggal lahirnya, untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan ternyata, Sanders berhasil diterima, dan mendapatkan tugas pertamanya di negara Kuba. Namun, sayangnya, 1 tahun kemudian, Sanders diberhentikan secara hormat sebagai seorang tentara. Pada tahun 1909, Sanders bertemu dengan seorang wanita yang bernama Josephine, dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah itu, Sanders mempelajari ilmu hukum di La Salle Extension University. Sanders pun mendapatkan ijazah di bidang hukum dan sering menangani berbagai kasus hukum. Namun, Sanders merasa penghasilannya tersebut masih jauh di bawah standar. Akhirnya, pada tahun 1920,
Sanders mendirikan sebuah perusahaan kapal feri, dan usahanya tersebut cukup sukses, di mana hanya dalam kurun waktu 2 tahun, perusahaan kapal ferinya memperoleh keuntungan yang besar dan dilirik oleh para investor. Akhirnya, pada tahun 1923, Sanders pun melepaskan perusahaannya tersebut dan menjualnya kepada para investor. Dan uang hasil penjualan perusahaan kapal ferinya itu digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan baru, yaitu perusahaan lampu, pada tahun 1924. Namun, karena banyaknya pesaing yang memiliki teknologi yang lebih baik di bidang tersebut, membuat usaha yang dibangun oleh Sanders itu pun menemui kegagalan. Akibat dari kegagalan tersebut, Sanders pun memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky dan mendirikan usaha pom bensin. Sayangnya, usaha pom bensin yang dirintisnya ini menemui kegagalan, karena pada tahun 1930, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, yang dikenal dengan The Great Depression. Pada akhirnya, Sanders pun mengubah pom bensin miliknya menjadi sebuah restoran yang diberi nama Harlan Sanders Restaurant. Sanders, yang sedari kecil sudah terbiasa memasak ini pun, mampu menyediakan bermacam-macam menu masakan, mulai dari ayam goreng, sampai dengan steak. Usaha restorannya ini, terbilang cukup sukses, bahkan bertahan sampai belasan tahun. Akibat terkenalnya restoran yang dirintisnya ini, orang-orang di Kentucky memanggil Sanders dengan sebutan Kolonel Sanders. Meskipun kenyataannya, Sanders sama sekali tidak pernah memperoleh gelar sebagai seorang kolonel, ketika dia masih berkarir di bidang militer. Sebutan kolonel tersebut, bukanlah kolonel dalam bidang militer, namun kolonel dalam buket ayam goreng. Restoran tersebut menjadi sangat terkenal dan berkembang dengan begitu pesat, sehingga pada tahun 1939, Sanders berhasil membeli sebuah motel di Asheville, di North Carolina, yang kemudian, motel tersebut dijadikan sebagai sebuah restoran. Namun malangnya, pada bulan November tahun 1939, restoran tersebut mengalami kebakaran. Sehingga, membuat Kolonel Sanders mengambil pinjaman untuk membangun kembali restorannya tersebut. Nasib naas pun menghampiri sang kolonel, di mana, beberapa tahun kemudian, terjadi perubahan tata letak kota di Kentucky, yang membuat lokasi restoran Kolonel Sanders ini menjadi tidak strategis dan sepi pengunjung. Dan dengan terpaksa, Kolonel Sanders menjual restoran miliknya di sebuah pelelangan terbuka seharga $70.000, yang mana jumlah tersebut tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sobat Edible, Kolonel Sanders merupakan seseorang yang sangat menggemari ayam goreng. Pada tahun 1939, Kolonel Sanders menemukan sebuah cara yang sangat efektif di dalam menggoreng ayam, yaitu dengan menggunakan panci presto. Penggunaan panci presto tersebut bisa membuat ayam tersebut menjadi lebih enak dan segar, hanya dalam waktu 10 detik dengan cara dikukus. Menyadari bahwa para pelanggannya sangat menyukai ayam goreng buatannya, maka Kolonel Sanders pun mencoba untuk mengembangkan resep ayam gorengnya menjadi sebuah usaha. Dengan modal minim yang tersisa, Kolonel Sanders pun melakukan berbagai uji coba resep ayam goreng miliknya selama 1 tahun. Sehingga, di tahun 1940, Kolonel Sanders berhasil menciptakan sebuah resep ayam goreng yang enak dan segar. Kolonel Sanders mulai mencoba menjual resepnya ke sebuah restoran di kota Utah. Kolonel Sanders terjun ke pasar-pasar di Utah untuk mempromosikan ide jualan ayam KFC-nya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, sering terserang penyakit rematik, dan rela tidur di dalam mobil, namun, hal ini tidak mematahkan semangat Kolonel Sanders untuk mempromosikan ide jualannya.
Selama 2 tahun, Kolonel Sanders hanya berhasil menjual resep ayam gorengnya di 5 restoran saja. Bahkan, lebih banyak yang menolak dan mentertawakan resep ayam gorengnya tersebut. Selama 2 tahun, Kolonel Sanders ditolak lebih dari 1000 kali, namun, tanpa kenal lelah, Kolonel Sanders terus bekerja menawarkan resep ayam gorengnya, karena Kolonel Sanders percaya bahwa beliau akan berhasil jika terus berusaha. Karena sebenarnya resep ayam gorengnya sangat enak, maka bisnis kecil yang dirintis oleh Kolonel Sanders ini mulai membuahkan hasil. Sehingga, pada tahun 1953, Kolonel Sanders memutuskan untuk membuka sebuah restoran lagi, yang hanya khusus menjual ayam goreng, dan restoran tersebut diberi nama Kentucky Fried Chicken, atau yang kita kenal dengan sebutan KFC. Di restorannya, Kolonel Sanders menghidangkan berbagai menu ayam goreng, yang sudah dibumbui dengan 11 macam bumbu rahasianya. Restoran tersebut berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu franchise makanan cepat saji terbesar, yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1963, franchise KFC berhasil membawahi 400 restoran. Jumlah tersebut sangat banyak, yang mana membuat Kolonel Sanders tidak mampu untuk mengelola 400 restoran tersebut sendirian, sehingga Kolonel Sanders memutuskan untuk menjual bisnisnya kepada John Brown Jr., dan juga kepada seorang miliuner yang bernama Jack Mas, senilai $1 juta. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Kolonel Sanders memperoleh gaji setiap bulan sebesar $4.000, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi $70.000 per bulannya, sebagai salah satu direktur utama perusahaan. Kesuksesan yang didapatkannya di usia senja, membuat Kolonel Sanders terbiasa bekerja dengan kondisi tubuhnya yang sudah renta. Bahkan, dalam usia tuanya, Kolonel Sanders masih mempromosikan KFC di berbagai daerah. Tidak lupa, beliau juga mengunjungi dan memberikan motivasi di cabang-cabang KFC di berbagai wilayah. Pada tahun 1980, Kolonel Sanders pun didiagnosis dengan penyakit leukemia, yang kemudian pada tanggal 6 Desember tahun 1980, Kolonel Sanders meninggal dunia, dalam usia 90 tahun. Sobat Edible, ketika ada banyak orang meremehkan usaha yang Sobat Edible kerjakan, janganlah berkecil hati dan menyerah. Meskipun, Sobat Edible sudah mencoba berbagai macam usaha, namun tidak kunjung berhasil, tetaplah percaya dan jangan berputus asa. Bahkan, ketika Sobat Edible merasa, usia Sobat Edible sudah tidak muda lagi. Karena, proses menuju kesuksesan tersebut, terkadang harus melewati berbagai macam penolakan, kegagalan dan keputusasaan. Namun, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan percayalah, bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung dalam segala hal. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8-9, yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, hari ini, kami belajar, sebuah proses kehidupan dari seseorang yang bernama Kolonel Sanders. Ada begitu banyak kegagalan, hal-hal yang menyakitkan yang dialami, sebelum beliau memperoleh kesuksesannya. Oleh karena itu, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, bekerja keras dan pantang menyerah, karena kami percaya, bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung.
Apapun yang kami kerjakan, Tuhan sendiri yang membuatnya menjadi berhasil, dan Tuhan juga akan memperluas daerah usaha kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.